Ya, Bani Israel dengan Yahudi. Ah, Bani Israel. Bani Israel itu, Bapak Ibu sekalian, Bani itu kan anak cucu, ya kan? Israel. Israel itu sebenarnya ya gelar yang dimiliki oleh Nabiullah Yakub alaihi salam. Israel, ya kan? Jadi kalau kita maknai Bani Israel itu adalah anak cucu dari Nabiullah Yakub alaihi salam. Kurang lebih seperti itu. Kalau Bani Israel. Bani Israel itu adalah sesungguhnya anak cucu dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya anak cucu Nabi Yakub alaihi salam ya termasuk Nabi Yusuf. Salah satunya kan anaknya Yakub itu kan ya Yusuf bin Yakub, ya kan. Nabi Musa juga salah satu dari ya Nabi Musa itu juga salah satu dari anak cucunya Nabi Yakub alaihi salam. Makanya Nabi Musa itu adalah bagian dari Bani Israel juga. Dan kalau kita bicara tentang Bani Israel itu artinya yang dimaksud adalah anak cucu dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Kemudian muncul istilah Yahudi ya. Ya. Yahudi itu ya nisbatan ila Yahuda. Ya, Yahudi itu istilah Yahudi itu apa artinya muncul karena dinisbatkan kepada Yahuda. Yahuda itu ya salah satu dari putranya Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa misalnya yang muncul bukan Yusufa tetapi Yahuda, ya kan? Ya kan? Kan anaknya kan ya banyak, ya kan 12 kan ya. Tapi kemudian setelah istilah Bani Israel itu kemudian muncul apa artinya istilah Yahuda. Yahuda itu ya merujuk kepada salah satu dari putranya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa itu istilah Yahudi yang apa artinya lebih muncul ya kan dibandingkan dengan nama-nama anak-anaknya yang lain? Nah, katanya karena nabi-nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi yang diutus dari kalangan anak cucunya Nabi Yakub alaihi salam itu secara garis keturunan itu adalah mereka anak cucu dari putranya Nabi apa artinya Yakub yang bernama Yahuda ini. Maka kemudian yang lebih apa muncul itu adalah istilahnya itu apa Yahudi. Ya kan? Karena secara garis keturunan itu ya para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya kan? Para nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus itu adalah mereka banyak yang secara keturunan itu adalah anak cucunya Yahuda itu. Makanya kemudian istilahnya itu menjadi Yahudi. Iya di awalnya, tapi kan kemudian taubat semuanya menjadi orang baik. Ya kan? Saudara-saudara Yusuf itu kecuali saudara sekandung Bunyamin kan jahat-jahat semuanya. Ya kan? Nah, tapi kan mereka kemudian menyadari kesalahan mereka dan kemudian mereka bertaubat menjadi orang-orang baik setelahnya kan. Nah, itu ya. Jadi itu istilah Yahudi dan Bani. Tapi untuk konteks kekinian Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, ya, ya Bani Israel ya, atau istilah Israel lah mungkin. Israel itu ya
yang dimaksud adalah ya anak cucu Nabi Yakub alaihi salam. Ya kan? Yahudi ya dalam apa artinya keyakinan mereka itu adalah agama yang dibawa oleh anak cucu dari Nabi Yakub alaihi salam. Itu dalam keyakinan mereka. Walaupun tentunya dalam keyakinan kita orang Islam, dalam keyakinan kita orang Islam itu sejatinya tidak mengenal istilah agama Yahudi. Apakah benar anak cucu Nabi Yakub alaihi salam itu ketika mereka mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian menjadi nabi, kemudian mereka menyeru kepada agama Yahudi? Enggak ada istilah itu. Itu kan Yahudi, itu kan bikinan para pengikutnya saja. Tetapi nabi-nabinya itu kan tidak pernah memproklamirkan, ini kalian terima ini agama Yahudi yang saya bawa. Enggak. Agama Nasrani, itu juga sama. Enggak, dalam Islam itu tidak mengenal agama Nasrani. Ya, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah, nama agamanya itu adalah agama Nasrani. Islam tidak mengenal itu. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, agama para nabi itu sejatinya sama. Ajaran pokok para nabi itu nggak ada yang berbeda. Tuhan yang mengutus para nabi, mau Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad, itu ajaran pokok yang mereka sampaikan kepada umat mereka itu adalah sama. Islam itulah. Islam itu artinya itu apa? Tunduk secara total, serah diri secara total kepada Allah dalam bentuk hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan siapapun. Itu ajaran inti yang dibawa oleh para nabi. Maka sejatinya kalau kita bertanya, agamanya para nabi itu apa? Ya agama mereka itu Islam. Makanya kan ada ayat dalam Al-Quran, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Muslimah." Orang Yahudi mengklaim, saya ini, agama saya adalah agama yang kami warisi dari Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Agama kami adalah agama yang paling dekat dengan agama yang dibawa oleh bapaknya para nabi Ibrahim. Ya kan? Mereka mengklaim seperti itu. Maka Al-Quran katakan, maka na Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Orang Nasrani kalau kita tanya juga sama. Agama kami ini adalah, ya itu silakan saja. Ya kan, hak-hak mereka. Mengklaim bahwasanya agama mereka itu yang paling benar. Sama seperti kita. Ya kan Bapak Ibu sekalian, kita harus punya klaim itu. Kita kan harus yakin yang paling benar Islam. Tapi mereka, ya silakan saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a, yang mau beriman. Ya kan, yang tidak mau beriman biarkan dengan kekufuran. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu, bunyinya begini, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasran." Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani. Karena Ibrahim itu disebutkan dalam ayat ini Hanifan Muslimah. Dia adalah seorang yang Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu adalah orang yang bertauhid. Muslimah, orang yang berserah diri. Kalau kita mau berbicara ajaran inti Nabi Ibrahim, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah ibadatullahi wahda. Menyembah Allah saja. Qul huwallahu ahad. Maka coba kita bisa bandingkan. Mana yang lebih dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim? Apakah Islam atau agama-agama di luar sana? Ya kan? Islam jelas konsepnya tauhid itu, kita ini tidak boleh menganggap selain Allah sebagai sekutunya. Tapi mohon maaf, agama-agama di luar sana, ya kan, yang mengklaim bahwasanya mereka mewarisi dari ajaran Nabi Ibrahim, apakah mereka mewarisi ajaran ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Kan tidak. Makanya di ayat ini disebutkan seperti itu. Maka ya ada kemudian muncul istilah Yahudi, Nasrani. Sejatinya itu ya istilah-istilah itu bukan istilah yang dibawa oleh para nabi mereka, bukan. Tetapi itu adalah istilah yang mungkin dilahirkan
diada-adakan oleh para pengikut, apa artinya para nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, itu berkaitan dengan Yahudi dan Bani Israel. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Oh gini, Bapak Ibu sekalian. Itulah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala baru menghabisi, ya kan, penguasa Mesir, ya kan, ketika Nabiullah Musa sudah diutus, ketika Nabiullah Musa sudah memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya, ya kan? Kan ada satu ayat, tidak mungkin kami ini membinasakan satu kaum, satu negeri sampai kami hatta nab'atha rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus seorang rasul sekalipun, tidak kemudian ketika negeri itu menolak, kemudian Allah binasakan, dalam artian Allah segerakan adab mereka ini di dunia dengan membinasakan mereka. Tidak juga semuanya Allah lakukan itu. Ada yang diadab tetapi adabnya itu sifatnya itu tidak membinasakan. Tidak semua, sebutlah seperti penduduk kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad. Tetapi kan Allah tidak membinasakan mereka. Dalam artian mengadab sampai kemudian menghabisi mereka, tidak. Tetapi mengadab ya secara sedikit demi sedikit, ya kan. Tetapi kan tidak sampai membumi hanguskan atau membinasakan mereka secara keseluruhan, kan tidak, ya kan. Maka kalau ditanya ya kenapa baru ya Ramses yang kedua, kalau itu yang diyakini bahwasanya itu adalah karena berkaitan dengan siapa Fir'aun Musa, siapa Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa yang ditenggelamkan, itu kalau kita membaca analisa para pakar sejarah kuno, itu banyak versinya. Walaupun ada juga yang kuat yang mengatakan bahwasanya itu adalah sosok Ramses II. Tetapi ada, bukan Ramses II, si A, si B, si A, itu banyak itu. Ya, terlepas dari siapa yang Allah binasakan, ya kan. Tetapi yang jelas begini, ya, Allah binasakan, ya kan, karena apa? Ya, sudah jelas seorang nabi diutus kepadanya. Dalam hal ini adalah Nabi Musa, ya kan. Jadi Fir'aun itu kayak Raden kalau di Jawa. Jadi apa ya? Gelar. Jadi bukan nama orang Fir'aun itu, tapi gelar yang diperuntukkan untuk penguasa Mesir ketika Mesir itu yang berkuasa dari penduduk setempat, penduduk pribumi. Makanya kalau kita baca penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf, Bapak Ibu sekalian, coba kita bacalah ayat-ayat dalam surat Yusuf. Ketika Al-Quran berbicara tentang penguasa Mesir, di zaman Nabi Yusuf, nggak pernah Al-Quran menggunakan kata Fir'aun, nggak pernah. Tapi Al-Quran selalu menggunakan kata Al-Malik. Ya kan, Al-Malik, bukan Fir'aun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ajab. Berkata Al-Malik, bukan berkata Fir'aun. Saya melihat sab'a baqaratin simanin, 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijab. Dimakan sama 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ya kan? Ya. Karena yang berkuasa di Mesir itu dinastinya berbeda antara zamannya Nabi Yusuf dengan zamannya Nabi Musa. Makanya Al-Quran tidak menggunakan istilah Fir'aun untuk penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf, karena yang berkuasa di Mesir pada zaman Nabi Yusuf itu mereka bukan dari kalangan penduduk pribumi, tapi dari kalangan bangsa Hyksos. Mereka dari kalangan para pendatang. Al-Quran itu sudah pemilihan katanya itu sangat pas, sangat akurat, sesuai dengan fakta sejarah. Ya kan? Nah, jadi
Ya. Kenapa yang dibinasakan itu Ramses II seperti yang ditanyakan? Dalam tanda kutip, ketika Ramses II itu dipahami sebagai sosok yang ditenggelamkan. Ya, satu, karena jelas-jelas dia yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi seorang rasul. Satu. Artinya mereka ini Ramses II ini dipertemukan dengan utusan Allah. Yang kedua, utusan Allah ini sudah memperlihatkan sejumlah bukti-bukti yang kuat. Ya kan? Oh, kan ini tongkat. Ya kan? Tangan. Bukti-bukti yang lain. Kan banyak itu. Ya. Air di negeri Mesir itu sempat berubah warna menjadi merah seperti warna darah kan gitu kan. Kemudian ya minta kepada Nabi Musa, coba dinormalkan lagi ini maka saya akan percaya. Sudah dinormalkan, enggak juga percaya kemudian. Ya kan? Nah, itu diantaranya katak, belalang, ada itu banyak itu kan diantara bukti-bukti macam-macam lah. Ya. Kenapa dibinasakan? Kedurhakaannya sudah keterlaluan. Maka dalam sebuah ayat Allah katakan tidak mungkin kami ini mengadab kecuali kalau manusia ini sudah keterlaluan dalam kedurhakaan. Apalagi Fir'aun ini sampai mengaku sebagai Tuhan. Membinasakan, memperlakukan sewenang-wenang sesama manusia dalam hal ini adalah Bani Israel. Maka ketika kejahatan yang dilakukan oleh manusia ini sudah melampaui batas, disitulah Allah campur tangan. Jadi kalau kejahatannya itu sudah dalam level yang biasa-biasa saja, maka Allah biarkan itu. Ya sudahlah, biar hukum alam saja yang menghukum. Tapi sekalian, kalau Allah menghukum kita, ya kan, ya kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ini, kemaksiatan, kedurhakaan, setiap kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan yang kita lakukan, ini langsung dibalas oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Semua kita ini akan binasa. Ya, makanya yang kecil-kecil, yang udah biarin aja, hukum alam aja yang itu. Peringatan, sebatas dikasih peringatan saja, ya kan? Tapi kalau sudah melampaui batas, udah tidak ditolong, udah dihabisin aja. Allah segerakan adab di dunia. Itu yang Allah katakan di sini, wa ma kanu mundorin. Mereka tidak ditangguhkan. Karena apa? Sudah merusak. Kalau dibiarkan, ini rusak ini, dunia ini. Maka ya, kalau sudah melampaui batas, Allah turun tangan, dihabisin. Tapi kalau kejahatan-kejahatan masih sifatnya itu pribadi, sedikit, kadang jahat, kadang insaf, kadang lagi bolak, udah biarin aja. Kan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah itu ya, jadi itu kenapa yang Ramses II kan gitu kan yang dihabisi kan itu karena ya tadi alasan-alasan tadi. Terus ada lagi satu pertanyaan. Oh, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ya memang gini, tidak ada kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran, melainkan kisah itu adalah kisah besar. Bukan kisah yang ecek-ecek, bukan kisah yang kecil. Maka yang diabadikan oleh Al-Quran itu adalah ya kisah contoh-contoh konkret. Ya, kalau kebaikan, contoh kebaikan ini loh yang dikisahkan oleh Al-Quran. Jadi kalau yang diabadikan oleh Al-Quran, kalau sisi kebaikan berarti kebaikan dalam artian yang sebenarnya. Sebaliknya yang dikisahkan oleh Al-Quran, kalau itu adalah keburukan, keburukan dalam artian yang sebenarnya. Seburuk-buruknya kebaikan, seburuk-buruknya kejahatan, itu yang dikisahkan oleh Al-Quran. Dan sebaik-baiknya kebaikan, itu yang dikisahkan oleh Al-Quran. Karena ketika Al-Quran mengisahkan, itu akan terabadikan sepanjang masa. Maka kalau kita berbicara tentang Fir'aun, kenapa Allah mengabadikan Fir'aun? Untuk memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita, ada satu contoh
penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi ini. Ya, penguasa, ya kalau kita baca Fir'aun itu ya bisa kita simpulkan. Penguasa yang paling diktator yang pernah ada dan pernah berkuasa di muka bumi ini adalah sosok Fir'aun. Penguasa zalim, diktator yang pernah ada dan pernah berkuasa di muka bumi ini adalah sosok Fir'aun. Ya kan? Ya, coba kita baca. Apapun kebijakan yang dia keluarkan, nggak ada yang bisa interupsi itu. Ketika hanya karena dia mimpi, kan, berawal dari mimpi. Ada bola api yang sangat besar, itu mengarah ke negeri Mesir dari arah Yerusalem. Hanya karena dia mimpi itu. Kemudian ditakwilkan oleh para pentakwil. Nah, itu pertanda bahwasanya kerajaan kamu ini akan hancur. Akan runtuh. Dan yang akan meruntuhkan kerajaan kamu ini takwilnya para pentakwil. Itu adalah salah satu dari Bani Israel, kalangan laki-laki yang terlahir ini. Karena ini arahnya ini dari Yerusalem. Dan Bani Israel itu kan keberadaan mereka di Mesir itu sebagai pendatang, bukan orang asli. Mereka ini asalnya itu kan kalau kita baca sejarahnya itu dari arah Yerusalem sana. Yakub itu tinggalnya itu di daerah Kanaan, daerah situ ya, daerah pokoknya dekat dengan arah Yerusalem situ. Antara Mesir dengan Yerusalem. Ketika bola api ini datangnya dari arah Yerusalem, itu dipahami bahwasanya yang akan meruntuhkan kerajaan kamu ini bukanlah penduduk Mesir ini. Bukanlah pribumi, bukan bangsa kamu, bukan karena mungkin konflik keluarga, enggak, tapi orang luar. Dalam hal ini adalah mereka yang bukan penduduk asli sini. Arahnya dari Yerusalem berarti akan ada terlahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Hanya karena mimpi itu. Kemudian dia mengeluarkan kebijakan apa? Semua anak laki-laki yang terlahir tanpa alasan apapun, semuanya dibunuh. Nggak ada yang protes itu. Ya kan? Tetapi kan Allah wa makaru wa makarallah. Ini makar Fir'aun yang tidak ada bisa memberhentikan. Tapi Allah khairul makirin, sebaik-baik pemberi makar, pembalas makar. Sebaik-baik pembuat makar. Maka sehebat apapun makar Fir'aun, Allah bisa gagalkan. Dengan cara apa? Allah selamatkan Nabi Musa kecil, bahkan melalui tangan Fir'aun itu sendiri. Ya kan? Dia besarkan itu Musa. Ya kan? Istilahnya apa Pak Haji? Kalau dalam dunia politik itu. Dia besarin Fir'aun itu sama saja. Besarin Musa. Fir'aun itu besarin Musa sama saja. Itu membesarkan anak macan. Dalam dunia politik kan kayak itu. Yang dulu makanya kan pernyataan yang itu diabadikan. Jadi yang paling nyesek dada Fir'aun itu, ya kan? Dan dia sampaikan sakit hatinya dia kepada Nabi Musa itu, dia sampaikan dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin. Bukankah saya dulu yang mengasuh kamu waktu kecil, Musa? Dan bukannya kamu dulu yang beberapa tahun, ya kan? Sekian puluh tahun, kamu tinggal di istana kami. Lah sekarang kamu mau menghancurkan kami. Itu kan pernyataan nyeseknya, sakit hatinya Fir'aun. Makanya dia mau membunuh Fir'aun dan Bani Israel itu kan. Tapi kan itu kan bagian dari cara Allah, bagaimana Allah menghabisi Fir'aun. Wa makaru wa makarallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sedikit-sedikit orang yang misalnya ada penguasa yang diktator kemudian dibilang sebagai Fir'aun, ya kalau diktatornya beneran ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau mohon maaf, diktator masih dalam tanda kutip. Ya kan gitu kan, ya kita harus bijak juga. Ya kan? Ya
Orang itu nggak ada lah yang sempurna, pemimpin itu nggak ada yang sempurna. Tapi apa iya pemimpin kita ini kayak Fir'aun dari sisi kedoliman, kediktatorannya, kelalimannya, nah, itu juga perlu kita harus lebih bijak lagi. Saya pikir itu. Ya.